kami dari kelompok 3 akan menampilkan cara kerja satu daya untuk proyek fisika dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arman Resian. Saya Melayana Nasitunga. Saya Adi Ayu. Saya Novia. Selamat menyaksikan. Baik, kami akan menjelaskan pengukuran arus seri dan menggunakan cara daya. Nah, inilah rangkaiannya. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengecek nilai-nilai dari resistornya berdasarkan warna cincinnya. Nah, untuk resistor sebelah kiri, yaitu warna cincin yang pertama adalah abu-abu. Nah, nilai dari abu-abu tersebut adalah 8. Nah, untuk cincin yang kedua yaitu merah. Nilai dari cincin ini 2. Untuk cincin yang ketiga yaitu coklat dan bernilai 1. Nilai resistornya secara teori yaitu 20 ohm. Kemudian resistor yang kedua yaitu untuk warna cincin pertama yaitu hijau yang bernilai 5. Selanjutnya cincin yang kedua yaitu warna biru yang bernilai 6. Dan lalu cincin yang ketiga yaitu warna coklat bernilai 1. Maka nilai resistor ini secara teori yaitu 250 ohm. Lalu untuk resistor yang ketiga yaitu untuk warna cincin pertama yaitu orange yang bernilai 3. Untuk cincin yang kedua itu warna putih yang bernilai 1. Dan cincin yang ketiga warna coklat yang bernilai 1. Nilai resistor secara teori yaitu 390 ohm. Baik, selanjutnya kita akan mengukur resistor secara praktek dengan menggunakan multimeter. Pengali 10. Nah, sebelum mengukur resistor tersebut, terlebih dahulu kita kalibrasi multimeter, yaitu yang pertama hubungkan probe merah konektor merah atau positif pada multimeter dan probe hitam ke konektor hitam yang negatif. Lalu hubungkan lingkaran kedua probe merah dan hitam. Nah, setelah itu kita lihat pada layar pembaca multimeter atau jarum petunjuk akan bergerak ke kanan atau menuju ke angka 0. Nah, apabila jarumnya itu belum tepat di angka 0, kita putar ke sebelah kanan yaitu tombol adjust. Untuk mengukur R totalnya, terlebih dahulu kita capitkan negatif multimeter ke kaki dua resistornya dan positif atau yang merah multimeter ke kaki 1 resistor 1. Lalu kita cek, ternyata nilainya 1000 karena di sini ada nilai resistor yang 500, kemudian yang ini 800-an. Kalau di sini kan nggak kelihatan atau terlalu besar skalanya.
Jadi kita akan geser ke sini. Caranya pengalih kita ganti dari pengalih 10 ditambah ke pengalih 100. Nah, hasilnya akan berubah. Namun lebih tepatnya, penunjukan skala ini kita kalibrasi ulang. Jadi setiap kita ganti skala pengalih pada ohmmeter ini, itu kita harus kalibrasi ulang. Ini saya lepaskan dulu, setelah itu baru kita gabungkan probe positif dan probe negatifnya. Nah, di sini dia menunjukkan jarum penunjuknya belum pas di angka 0. Jadi kita setting menggunakan zero ohm adjustment-nya hingga pas ke angka 0. Nah, di sini dia hampir mirip-mirip seperti tadi. Setelah dikalibrasi tadi, kita letakkan kembali probe positifnya ke kaki resistor dan probe negatifnya ke kaki resistor sebelah sini. Lalu kita lihat nilainya. Nah, itu dia menunjukkan di nilai 9,8, semacam seperti itu. Kemudian dikalikan dengan pengalihnya, yaitu 100 ohm. 9,8 dikali 100 ohm kan sekitar 9.800 ohm. Jadi R total di sini sekitar 9.800 ohm. Nah, yang berikutnya akan kita ukur arus total dengan catu daya ini. Kita lepaskan dulu, kemudian kita pindahkan ke DC amperemeter sekitar 30 mili atau di sekitar 300 mili juga boleh di skala maksimalnya. Baik, sekarang kita akan mengukur untuk kuat arus total pada rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, hubungkan positif catu daya ke positif multimeter, yaitu kabel berwarna merah. Setelah itu, probe hitam atau negatif pada multimeter kita hubungkan ke kaki 1 resistor 1 pada rangkaian seri. Lalu negatif catu daya hubungkan ke kaki 2 resistor 3 pada rangkaian paralel. Lalu nyalakan catu dayanya. Nah, untuk tegangan dari catu daya kita gunakan yang 9 volt. Lalu kita akan melihat hasilnya pada multimeter. Nah, di layar multimeter nilainya tidak nampak ya. Lalu kita harus mengubah pengalihnya menjadi ke 30. Nah, hasilnya sudah nampak, yaitu sekitar 82.
Baik, sekarang kita akan mengukur kuat arus pada resistor 2 rangkaian paralel. Nah, terlebih dahulu cabut pada rangkaian, lalu hubungkan positif catur daya ke kaki 1 resistor 1. Setelah itu cabut kaki 1 resistor 3 pada rangkaian paralel, lalu hubungkan positif multimeter ke kaki 2 resistor 1 rangkaian seri dan negatif multimeter ke kaki 1 resistor 3 yang telah dicabut. Lalu nyalakan catur dayanya. Kita akan melihat hasilnya pada multimeter, yaitu menunjukkan nilai yaitu 26 mA. Lalu sekarang kita akan mengukur kuat arus pada resistor yang ketiga, yaitu yang pertama cabut kaki 1 resistor 2, lalu hubungkan positif multimeter ke kaki 1 resistor 1 dan negatif multimeter ke kaki 1 resistor 2 yang telah dicabut. Setelah itu nyalakan catur dayanya. Oke, saya akan melanjutkan. Setelah catur daya dinyalakan, kita akan melihat hasil pengukuran pada layar multimeter. Terlihat jarum menunjukkan angka 45 dalam skala miliampere. Jadi arus pada R3 bernilai 45 mA. Setelah itu berarti hasilnya I R2 ditambah I pada R3 adalah 71 mA. Coba kita ukur IR total dengan multimeter dengan menghubungkan kabel prob merah catur daya dengan prob merah multimeter dan kabel prob hitam multimeter dengan ujung kaki R3. Dan setelah itu kita lihat hasilnya di layar multimeter. Terlihat hasilnya itu sekitar 82,5 karena berada di tengah-tengah garis 80 dan 85. Jika dibandingkan dengan hasil I-total teori dengan I-total praktek tadi, ada ketidaksamaan. Berarti ada beberapa kesalahan dalam pengukuran atau alat tidak berfungsi dengan maksimal. Mengapa selisih antara R total pada R1 dan penjumlahan I R2 dan I R3 selisihnya bisa banyak, sekitar 11 mA? Karena pengukuran arus dengan metode 1-1 ini akan mengakibatkan adanya resistan tambahan. Jika dilihat pada rangkaian gambarnya, itu di dalam rangkaian paralel antara R2 dan R3, di samping R3 ada namanya ampere meter yang isinya resistor juga, yang mengakibatkan adanya resistan internal tambahan di ampere meter tersebut. Jadi seakan-akan ada rangkaian seri antara R3 dengan resistor internal di ampere meter itu sendiri. Jika ada tambahan resistor dalam rangkaian paralel,
ini, maka kuat arus akan memilih nilai hambatan yang paling kecil, yaitu R2, dan R3 ditambah rangkaian internal pada ampere meter. Itulah alasannya mengapa pengukuran satu-satu semacam ini mendapatkan error yang cukup besar. Sekian dari hasil video kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.